Baik, perkenalkan nama saya Kesia Purawo dengan NIM 22024034 dari kelompok 6. Saat ini saya akan membahas tentang materi 4 yaitu Artificial Intelligence dengan topik pemodelan dalam MSS. Jadi pemodelan MSS itu terdapat model statistik atau analisis regresi, digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Model ini merupakan perprogram dari tools software pengembangan DSS. Kemudian ada juga model finansial untuk pengembangan laporan pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan IFPS. Kemudian ada model optimasi, dibuat menggunakan model manajemen sains yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, DSS perlu antarmuka untuk berhubungan dengan software yang lain. Nah, selanjutnya aspek dalam pemodelan. Pertama, identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Monitoring, scanning, dan interpretasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Orang harus mengidentifikasi budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan korporat atau siapa yang membuat keputusan tingkat sentralisasi dan sebagainya. Masalah harus dipahami dan setiap orang yang terlibat harus mempunyai kerangka pemahaman yang sama. Aspek dalam pemodelan. Ada identifikasi variabel, variabel keputusan, variabel hasil, variabel tidak dapat dikontrol, dan lain-lain. Kemudian perkiraan atau forecasting penting karena DSS umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa mendatang. Kemudian model dan manajemen model. Lalu berbagai jenis model. Yang pertama, kategori optimalisasi masalah dengan sedikit alternatif. Proses dan tujuannya menentukan solusi terbaik dari sejumlah kecil alternatif. Lalu teknik-teknik yang representatif yang digunakan yaitu tabel keputusan dan pohon keputusan. Kemudian kategori optimalisasi via algoritma, proses dan tujuannya menemukan solusi terbaik dari sejumlah besar alternatif dengan menggunakan proses pendekatan langkah demi langkah. Untuk teknik-tekniknya, model pengembangan matematika linear dan lainnya. Ada juga model jaringan. Kemudian untuk kategori optimalisasi via rumusan analitik, untuk proses dan tujuannya menemukan solusi terbaik dalam satu langkah dengan menggunakan satu rumus. Lalu teknik-tekniknya beberapa model inventory. Lalu kemudian kategori simulasi untuk proses dan tujuannya menemukan solusi yang cukup baik atau terbaik di antara berbagai alternatif yang dipilih dengan menggunakan eksperimen. Untuk teknik-teknik representatif itu beberapa tipe simulasi. Kategori heuristik, proses dan tujuan, menemukan solusi yang cukup baik dan menggunakan aturan-aturan. Untuk teknik-tekniknya, pemrograman heuristik atau sistem pakar. Kategori selanjutnya, model-model prediktif. Proses dan tujuan memprediksi masa depan untuk skenario yang ditentukan. Kemudian, teknik yang digunakan adalah model forecasting dan analisis Markov. Lalu, kategori model lainnya. Proses dan tujuan memecahkan kasus bagaimana jika dengan menggunakan sebuah rumus. Lalu teknik-teknik yang digunakan adalah pemodelan keuangan dan weighting lines. Model statistik dan dinamis. Di dalamnya terdapat analisis statis. Model statis mengambil suatu kejadian saja dalam satu situasi. Selama kejadian tersebut, semua terjadi dalam satu interval. Baik waktunya sebentar atau lama, diasumsikan adanya stabilitas di sini. Contoh, pendapat triwulan atau tahunan. Keputusan mengenai membuat sendiri atau membeli satu produk. Lalu, analisis dinamis. Model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang dapat berubah tiap saat. Model ini tergantung pada waktu. Dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Contoh, proyek rugi laba 5 tahun, di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Lalu, selanjutnya ketidakpastian dan resiko. Pertama, bagian dari proses pengambilan keputusan meliputi evaluasi dan perbandingan alternatif. Kemudian, selama hal tersebut dilakukan, maka perlu untuk memprediksi hasil akhir dari setiap alternatif yang diajukan.
Situasi keputusan sering diklasifikasikan berdasarkan apa yang diketahui atau diyakini oleh pengambilan keputusan mengenai hasil yang diperkirakan. Lalu kemudian contoh diagram pengaruh. Seperti yang Anda lihat pada layar ini adalah contoh dari diagram pengaruh, itu model laba. Laba sama dengan pendapatan kurang pengeluaran. Pendapatan sama dengan unit terjual dikali unit harga. Unit terjual sama dengan 0,5 dikali jumlah yang digunakan dalam iklan. Pengeluaran unit cost dikali unit terjual dan ditambah biaya tetap. Lalu analisis tabel keputusan dengan sedikit alternatif. Tabel keputusan merupakan cara mudah untuk mengorganisasikan informasi dalam sebuah cara yang sistematis. Contoh, memaksimalkan hasil investasi setelah 1 tahun. Perkiraan, jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberi hasil 12%, saham 15%, deposito berjangkan 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomi stagnan, obligasi akan memberi hasil 6%, saham 3%, deposito berjangkan 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberi hasil 3%, saham akan rugi 2%, deposito berjangka 6,5%. Selanjutnya, tabel keputusan. Jadi dalam tabel keputusan, kondisi alamiah atau variabel tidak dapat dikontrol. Pertama, alternatif, pertumbuhan kuat atau persen, stagnan persen, inflasi. Alternatif obligasi dengan pertumbuhan kuat 12,0%, stagnasi 6,0%, dan inflasi 6,0%. Anda bisa lihat pada tabel yang ada di sini. Selanjutnya, pohon keputusan. Alternatif penampilan tabel keputusan adalah pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki dua keuntungan. Menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah, dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak. Misal, masalah investasi dengan periode waktu yang lebih banyak, lalu optimasi dengan pemrograman matematis. Pemrograman matematis digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial untuk mengalokasikan resource yang terbatas, misal tenaga kerja, modal mesin atau air di antara sekian banyak aktivitas untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan. Lalu karakteristik, sejumlah tertentu resource ekonomi tersedia untuk dialokasi. Resource digunakan dalam produksi produk atau service. Ada dua atau lebih cara bagaimana resource digunakan. Masing-masingnya disebut dengan solusi atau program. Setiap aktivitas atau produk atau service di mana resource digunakan itu memberikan hasil tertentu sesuai tujuan yang ditetapkan. Pengalokasian ini biasanya dibatasi oleh berbagai batasan dan kebutuhan yang disebut dengan constraints atau batasan. Kemudian asumsi. Hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan sehingga mereka dapat diukur dengan unit yang sama, seperti dolar atau utilitas. Hasil dari berbagai alokasi berdiri sendiri dibandingkan dengan alokasi yang lain. Hasil total adalah penjumlahan dari semua hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas berbeda. Semua data diketahui dengan certainty, resource digunakan menurut perilaku ekonomi. Lalu linear programming. Bernama blending problem atau minimalisasi. Disajikan contoh dari LP tersebut yang dikenal dengan blending problem atau masalah pengencaran. Untuk membuat cat sungold dibutuhkan cat yang memiliki tingkat brilliance paling tidak 300 derajat dan level hue paling tidak 250 derajat. Level brilliance dan hue ditentukan oleh dua formula, alpha dan beta. Baik alpha dan beta memberikan kontribusi yang sama ke tingkat brilliance yang dibutuhkan. Selanjutnya, linear programming, permasalahan blending problem. Decision variabelnya adalah X1 sama dengan jumlah alpha yang diperlukan dalam ounces dalam setiap drum cat. X2 sama dengan jumlah beta yang diperlukan dalam ounces dalam setiap drum cat. Lalu tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya total dari formula yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu drum cat. Jika biaya alpha adalah 45 sen per ounce, dan jika X1 ounce digunakan dalam setiap drum, maka biaya per drum
adalah 45 kali 1. Serupa dengan itu, untuk beta biayanya adalah 12 kali 2. Biaya totalnya menjadi 45 kali 1 tambah 12 kali 2. Dan fungsi tujuan kita adalah untuk meminimisasikan hal-hal di atas berdasarkan batasan di bawah ini. Perumusan umum dan istilah decision variable. Variabel di mana nilainya tidak diketahui dan yang sedang dicari. Biasanya ditandai dengan x1, x2, dan lain-lain. Objective function atau fungsi tujuan. Pernyataan matematis merupakan fungsi linear menunjukkan hubungan di antara decision variable dan satu tujuan atau objektif yang dicari. Jika melibatkan tujuan yang banyak atau multiple goals, terdapat dua pendekatan, yaitu memilih tujuan utama yang memiliki level maksimal atau minimal, kemudian memindahkan tujuan-tujuan yang lain ke dalam constraint atau batasan yang harus dipenuhi. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Kavi Selasa dengan NIM 220240056. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi kita masuk pada perumusan umum dan istilah. Yang pertama ada optimasi, di mana LP atau linear programming berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dari fungsi tujuan. Kemudian ada koefisien dari objective function, di mana menyatakan tingkat atau derajat di mana nilai dari fungsi tujuan meningkat atau menurun dengan memasukkan dalam solusi satu unit dari setiap decision variable. Kemudian yang ketiga ada constraint atau batasan, di mana maksimalisasi atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batasan-batasan tertentu, sehingga LP dapat didefinisikan sebagai permasalahan optimasi terbatasi. Batasan dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan atau terkadang persamaan. Kemudian ada perumusan umum dan istilah dari koefisien input-output, teknologi, dan kapasitas, yaitu koefisien input-output adalah koefisien dari variabel batasan, disebut dengan koefisien input-output. Ini mengidentifikasikan tingkat pemakaian atau penggunaan resource ditampilkan pada sisi kiri batasan. Kemudian ada kapasitas atau ketersediaan dari berbagai resource biasanya dinyatakan dengan batas atas atau batas bawah. Berada pada sisi kanan batasan, sisi kanan juga menyatakan kebutuhan minimum. Nah, ini adalah linear programming dari contoh dari perumusan umum dan istilah ini diterapkan pada blending problem sebelumnya. Jadi temukan X1 dan X2 decision variable yang akan meminimisasikan nilai dari fungsi tujuan linear. Dapat dilihat ini adalah ringkasnya dari blending problem yang diformulasikan seperti ini. Temukan X1 dan X2 yang meminimisasikan Z sama dengan 45X1 dan 12X2. Dengan batasan X1 tambah 1X2 lebih besar dari atau sama dengan 300 dan 3X1 tambah 0X2 lebih besar atau sama dengan 250, yaitu spesifikasi kecerahan dan spesifikasi Hull. Kemudian solusi dihasilkan oleh komputer, jadi X1 sama dengan 83.333 dan X2 sama dengan 216.667 dengan biaya total yaitu 63.50. Kemudian kita masuk pada simulasi. Dalam MSS, artinya adalah teknik untuk melakukan percobaan, seperti misalnya what if dengan komputer digital pada suatu model dari sistem manajemen. Kemudian ada simulasi karakteristik utama, di mana simulasi bukanlah sejenis model biasa. Model umumnya mempresentasikan kenyataan, sedangkan simulasi biasanya menirukan kenyataan tersebut. Singkatnya, ini berarti ada sedikit penyederhanaan kenyataan dalam model simulasi dibandingkan dengan jenis model lainnya. Simulasi adalah teknik untuk melaksanakan percobaan, artinya simulasi melibatkan testing pada nilai-nilai tertentu dari decision atau uncontrollable variabel yang ada pada model dan mengamati akibatnya pada variabel output. Kemudian ada simulasi. Simulasi lebih bersifat deskriptif atau menjelaskan daripada tool normatif, sehingga tak ada pencarian otomatis untuk solusi optimal. Lebih dari itu, simulasi menjelaskan dan memperkirakan karakteristik sistem tertentu pada berbagai keadaan yang berbeda-beda.
Sekali karakteristik ini diketahui, alternatif terbaik dari alternatif yang ada dapat dipilih. Kemudian simulasi digunakan bila mana permasalahan yang ada terlalu kompleks atau sulit bila diselesaikan dengan teknik optimasi numerik, misalnya LP, atau kompleksitas di sini berarti bahwa permasalahan tadi tak bisa dirumuskan untuk optimasinya atau perumusannya terlalu kompleks. Kemudian keuntungan simulasi. Jadi teori simulasi relatif mudah dan bisa langsung diterapkan. Kemudian ada model simulasi mudah untuk menggabungkan berbagai hubungan dasar dan ketergantungannya. Kemudian ada simulasi bersifat deskriptif daripada normatif. Ini mengizinkan manajer untuk menanyakan jenis pertanyaan what if, sehingga manajer yang memiliki pendekatan trial dan error dalam menyelesaikan masalah dapat melakukannya lebih cepat dan murah dengan risiko yang lebih kecil. Menggunakan bantuan simulasi dan komputer sebagai pembanding adalah pendekatan trial and error dalam sistem nyata. Kemudian ada model simulasi yang akurat, membutuhkan knowledge yang dalam dari suatu masalah, yang memaksa MSS builder untuk selalu berkomunikasi dengan manajer. Kemudian modelnya dibangun berdasarkan perspektif manajer dan berada dalam struktur keputusannya. Kemudian keuntungan simulasi. Model simulasi dibangun untuk satu permasalahan tertentu, dan biasanya tak bisa menyelesaikan permasalahan yang lain. Simulasi juga dapat mengatasi variasi yang berbeda-beda dalam berbagai jenis masalah, seperti halnya inventory dan staffing. Demikian juga pada fungsi tingkat tinggi manajerial seperti rencana jangka panjang, sehingga ungkapan untuknya adalah selalu ada jika manajer sedang membutuhkannya. Keuntungan simulasi juga, manajer dapat melakukan eksperimen dengan berbagai variabel yang berbeda untuk menentukan mana yang penting dan dengan berbagai alternatif yang berbeda untuk mencari yang terbaik. Simulasi secara umum mengizinkan kita memasukkan kompleksitas kehidupan nyata dari suatu masalah. Penyederhanaan tak diperlukan di sini. Sebagai contoh, simulasi dapat memanfaatkan distribusi probabilitas kehidupan nyata daripada mengira-ngira distribusi teoritis. Lalu sebagai sifat alamiah simulasi, kita dapat menghemat waktu. Kemudian ada mudah untuk mendapatkan berbagai pengukuran kinerja yang berbeda-beda secara langsung dari simulasi. Kemudian ada kerugian simulasi, yaitu tak menjamin solusi yang optimal. Membangun model simulasi seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya. Solusi dan inferensi dari suatu kasus simulasi biasanya tak bisa ditransfer ke permasalahan yang lain. Kemudian ada simulasi terkadang begitu mudah diterima oleh manajer sehingga solusi analitis yang dapat menghasilkan solusi optimal malah sering dilupakan. Kemudian ada metodologi simulasi, yaitu yang pertama ada definisi masalah, kemudian membangun model simulasi, kemudian testing dan validasi model, kemudian desain percobaan, kemudian melakukan percobaan, kemudian evaluasi hasil, dan yang akhir itu implementasi. Jadi tipe simulasi itu ada simulasi probabilistik, jadi satu atau lebih independen variabelnya, misal atau kebutuhan dalam masalah inventory, probabilistik atau mengandung bilangan acak, sehingga ini mengikut sertakan distribusi probabilitas tertentu. Dua yang dikenal distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Distribusi diskrit melibatkan situasi di mana terdapat sejumlah tertentu kejadian atau variabel yang dapat diamati pada sejumlah nilai tertentu. Kemudian distribusi kontinu mengacu pada situasi di mana terdapat kemungkinan jumlah kejadian yang tak terbatas, yang mengikuti fungsi densitas tertentu, misal distribusi normal. Jadi tipe simulasi bergantung waktu, time dependent, versus simulasi tak bergantung waktu, time independent. Jadi time independent mengacu pada situasi di mana tak penting kita mengetahui secara pasti kejadian yang terjadi. Kemudian time dependent sebaliknya adalah penting mengetahui secara presisi kejadian-kejadiannya. Tipe simulasi itu ada simulasi visual, yaitu penampilan hasil simulasi secara grafis. Terkomputerisasi adalah salah satu pengembangan yang berhasil dalam interaksi manusia dan komputer dan penyelesaian masalah. Kemudian itu ada percobaan dalam simulasi probabilistik, yaitu proses percobaan dalam simulasi melibatkan 8 langkah, termasuk di dalamnya apa yang disebut dengan prosedur Monte Carlo, yaitu menentukan ukuran, kinerja sistem yang diinginkan. Jika perlu, tulislah dalam bentuk persamaan, dan gambarkan sistem dan dapat distribusi probabilitas dari elemen probabilistik yang relevan dari sistem. Kemudian rancang bangunlah distribusi probabilistik kumulatif untuk setiap elemen stokastik.
Tentukan representasi bilangan yang berhubungan dengan distribusi probabilistik kumulatif. Kemudian ada percobaan dalam simulasi probabilistik, yaitu untuk setiap elemen probabilistik, ambil satu contoh acak, yaitu keluarkan bilangan secara acak atau ambil satu dari tabel bilangan acak. Kemudian catat ukuran kinerja dari variannya, dan jika diinginkan hasil yang stabil, ulangi langkah 5 dan 6 sehingga ukuran kinerja sistem stabil. Jadi untuk ulangi langkah 5, 7 untuk berbagai alternatif. Memberikan nilai ukuran kinerjanya dan confidence intervalnya berdasarkan pada alternatif yang diinginkan. Yaitu ada pemrograman heuristik. Pendekatan yang melibatkan cara heuristik rule of thumb atau aturan jempol yang dapat menghasilkan solusi yang layak dan cukup baik pada berbagai permasalahan yang kompleks. Kemudian cukup baik, good enough, biasanya dalam jangkauan 90 sampai dengan 99,99% dari solusi optimal sebenarnya. Kemudian ada metodologi heuristik. Pendekatan logik heuristik melibatkan hal-hal berikut. Skema klasifikasi yang mengenalkan struktur ke dalam permasalahan, analisis karakteristik dari elemen-elemen masalah, aturan-aturan untuk seleksi elemen dari setiap kategori untuk mendapatkan strategi pencarian yang efisien, kemudian ada aturan-aturan untuk seleksi lebih lanjut bila diperlukan, dan fungsi tujuan yang digunakan untuk mengecek kelayakan solusi pada setiap tahapan seleksi atau pencarian. Jadi kapan menggunakan heuristik? Input data tidak pasti atau terbatas, kenyataan yang ada terlalu kompleks sehingga model optimasi menjadi terlalu disederhanakan. Metode yang handal dan pasti tak tersedia, waktu komputasi untuk optimasi terlalu lama, adanya kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi proses optimasi, misal dengan memberikan solusi awal yang baik menggunakan heuristik, masalah-masalah yang diselesaikan sering kali dan berulang-ulang dan menghabiskan waktu komputasi. Jadi keuntungan heuristik mudah dimengerti dan kemudian mudah diimplementasikan, mudah dalam melatih orang sehingga kreatif dan dapat digunakan untuk masalah yang lain. Menghemat waktu perumusan, menghemat pemrograman dan kebutuhan penyimpanan pada komputer, menghemat waktu pemrosesan komputer yang tak perlu. Kecepatan seringkali menghasilkan berbagai solusi yang dapat diterima. Masalah-masalah dalam menggunakan heuristik yaitu heuristik enumerasi yang mempertimbangkan semua kemungkinan kombinasi dalam permasalahan praktis jarang bisa dicapai. Kemudian pilihan-pilihan keputusan sekuensial bisa jadi gagal mengantisipasi konsekuensi lebih lanjut dari setiap pilihan. Lokal optimal dapat memutuskan solusi terbaik yang masih bisa dicapai sebab heuristik, serupa dengan simulasi, bertitik tolak pada perspektif global. Saling ketergantungan pada suatu bagian dari sistem terkadang memberikan pengaruh, berarti kesimpulannya, model memainkan peranan yang utama dalam DSS. Terdiri dari beberapa jenis, kemudian manajemen model adalah konsep yang serupa dengan manajemen data. Kemudian model bisa berupa statis, cuplikan singkat situasi, atau dinamis. Analisis dilakukan baik pada kondisi certainty atau kepastian yang paling diinginkan. Kemudian memang ini risiko atau uncertainty dihindari sebisanya. Kemudian tool utama dalam optimasi adalah pemrograman matematis. Kesimpulan juga, LP adalah tool paling sederhana dari pemrograman matematis. Ia mencoba mencari alokasi optimal dari resource yang terbatas pada batasan-batasan constraint yang ada. Bagian utama dari LP adalah objective function, decision variable, dan constraint. Kemudian simulasi banyak digunakan dalam pendekatan DSS yang melibatkan eksperimen dengan model yang diasumsikan merupakan pencerminan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian simulasi dapat dilakukan untuk situasi yang kompleks yang tak bisa dilakukan oleh teknik optimasi biasa, tapi tak ada jaminan untuk mendapatkan solusi optimal. Pemrograman heuristik adalah penyelesaian masalah menggunakan rule of thumb. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.